Pemirsa, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada menteri terkait untuk segera berkoordinasi dan mempercepat pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga. Selama 19 tahun, rancangan undang-undang untuk perlindungan pekerja rumah tangga ini juga belum disahkan. Lantas, apa saja langkah pemerintah dalam memuluskan RUU PPRT ini segera disahkan menjadi undang-undang dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada para pekerja rumah tangga? Kita akan bahas lengkapnya bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia. Selamat pagi Bu Ida, salam sehat Bu. Selamat pagi, salam sehat juga untuk semua pemirsa Metro TV. Baik, dengan Eva di studio, Ibu Ida Menaker sebagai salah satu menteri yang ditunjuk oleh Presiden untuk mengawal RUU PPRT. Bagaimana Anda akan menjalankan mandat ini, Bu Ida? Ya, ini mandat yang menurut saya kami mendapatkan support yang luar biasa dari Pak Presiden. Mandat ini diberikan tidak hanya kepada saya, Menteri Ketenagakerjaan, tapi juga kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Hukum dan HAM. Dan saya kira apa yang dimandatkan kepada kami, kondisinya memang seperti arahan Pak Presiden, sudah saatnya memang negara, pemerintah memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga kita. Karena apa? Karena sudah lama sebenarnya inisiasi untuk membuat satu aturan hukum yang memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga kita. Kalau dilihat dari perjalanannya, ini perjalanan panjang, tadi juga sudah disebutkan, ini sudah 19 tahun dan yang terakhir kalinya ini untuk DPR periode 2019-2024 sudah bersepakat menjadi prioritas program prioritas nasional Prolegnas 2019-2024 dan pemerintah menyambut baik karena ini menjadi salah satu undang-undang prioritas. Kalau melihat dari urgensi itu sebenarnya sudah disepakati, sudah diakui oleh DPR karena proses pembahasannya pun sudah melalui Badan Legislasi Nasional. Pemerintah dalam hal ini sangat siap menunggu proses itu RUU ini menjadi usul inisiatif DPR, kemudian nanti kami akan bersama-sama dengan DPR membahasnya. Ibu sampaikan ini prosesnya panjang, betul 19 tahun, belum ada Bu payung hukum untuk 4,2 juta pekerja rumah tangga. Terobosannya akan seperti apa? Kesiapan ini akan ditunjukkan dengan cara apa? Meski undang-undang ini belum disahkan menjadi usul inisiatif DPR, tapi pemerintah sudah sangat siap. Pemerintah membentuk gugus tugas dan sebenarnya sudah berkoordinasi juga bersama-sama dengan DPR dalam hal ini Badan Legislasi. Kami sudah melakukan beberapa kali FGD di bawah gugus tugas percepatan pembentukan undang-undang ini, sudah melakukan itu dan di samping itu kami juga melakukan FGD dengan stakeholder terkait. Banyak sekali masyarakat sipil yang mendukung undang-undang ini agar ada percepatan. Baik, dengan DPR bagaimana Ibu komunikasinya? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika proses pembahasan itu sudah dilakukan di Badan Legislasi, kami melakukan FGD bersama-sama dengan teman-teman Balek. Jadi kira-kira begitu sudah selesai menjadi usul inisiatif, kami sangat siap karena kami sudah memulainya dengan diskusi secara intens bersama dengan teman-teman DPR. Dalam hal ini Badan Legislasi. Pemerintah siap, apakah kesiapan yang sama juga sudah disampaikan oleh DPR RI kepada pemerintah, kepada Anda Bu? Kalau dari sisi ini sudah selesai dibahas di Balek dan berharap segera dibawa ke rapat paripurna. Artinya sebenarnya DPR juga sudah sangat siap bahwa mungkin dalam draft itu masih membutuhkan kesepakatan, masih membutuhkan mendengar dari stakeholder bangsa ini. Itu saya kira sebuah kewajaran. Toh prosesnya masih ada waktu nanti ketika sudah jadi inisiatif dan membahas bersama dengan pemerintah, kita punya waktu untuk mendiskusikan pada isu-isu yang belum ada kesepakatan. Isu-isu apa saja yang belum ada kesepakatan, Ibu Ida? Ya mungkin butuh ada pemahaman yang sama
bahwa undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, memberikan pengakuan pekerja rumah tangga sesuai dengan harkat dan martabatnya, tapi juga menghargai adanya sosiokultural masyarakat kita, sosial budaya masyarakat kita. Tentu undang-undang ini tidak dimaksudkan menghapus kebiasaan baik yang berkembang di masyarakat. Hal-hal yang mungkin dianggap undang-undang ini justru menghilangkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat itu, kita akan ingin yakinkan bahwa undang-undang ini dimaksudkan tidak juga bertentangan dengan sosial budaya masyarakat yang sudah berkembang. Anda sampaikan tadi ada 2 kata kunci, Ibu Ida, pengakuan dan perlindungan. Seberapa urgent RUU PPRT ini bisa memberikan pengakuan dan perlindungan kepada pekerja rumah tangga, 4,2 juta pekerja rumah tangga di Indonesia? Iya, pekerja rumah tangga ini adalah pekerja yang berada di ruang privat yang rentan terjadinya eksploitasi, sehingga dibutuhkan payung hukum yang bisa memadai kemungkinan seringkali terjadinya diskriminasi terhadap mereka. Dan kalau kita lihat beberapa catatan dari teman-teman Jala PRT misalnya, ada beberapa kasus yang dialami oleh teman-teman pekerja rumah tangga kita. Ada eksploitasi, ada kekerasan fisik, psikis, bahkan mungkin sampai seksual, itu yang terjadi. Catatannya kita bisa seringkali mendapatkan itu dari teman-teman pegiat, di antaranya adalah Jala PRT misalnya. Dan kalau kita lihat data juga survei yang dilakukan dari 6 kota tahun 2018, 86% PRT tidak mendapatkan jaminan kesehatan sebagai peserta penerima bantuan iuran. Kemudian 99,9 PRT tidak mendapatkan hak jaminan sosial ketenagakerjaan. Saya kira 2 jaminan sosial ini, kalau kita lihat data, memang pekerja rumah tangga kita tidak mendapatkannya. Maka betapa pentingnya memberikan perlindungan kepada mereka ini dari jaminan sosial kesehatan maupun jaminan sosial ketenagakerjaan. Baik, soal jaminan Ibu sampaikan karena selama ini maksud kami PRT ini adalah kaum rentan, jam kerjanya panjang, tidak ada hari libur dan juga jaminan sosial. Konkretnya nanti akan seperti apa, Bu? Aturannya dan juga jaminannya dalam RUU PPRT? Kira-kira kalau kita baca draft yang sudah dibahas oleh Badan Legislasi itu, RUU ini berisi tentang pengakuan PRT sebagai pekerja. Kemudian dari sisi kesejahteraannya, pemenuhan kesejahteraan PRT, hak atas informasi, bahkan hak terhadap pendidikan dan pelatihan. Kemudian mengatur juga tentang hubungan kerja, perjanjian kerja mengatur hak dan kewajiban PRT serta hubungan kerjanya seperti apa. Kemudian undang-undang ini juga mengatur tentang penyedia jasa. Penyedia jasa hanya mengelola informasi, job order, dan tidak boleh melakukan perekrutan misalnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mengatur tentang pengawasan. Pengawasannya akan bagaimana? Misalnya pengawasan itu penghapusan pekerja rumah tangga anak. Saya kira kan kita punya komitmen yang tinggi untuk menarik anak dari anak sebagai pekerja. Ini kita masih cukup tinggi kan, anak-anak yang dipekerjakan. Ini saya kira pada kasus pekerja rumah tangga masih kita dapati anak-anak yang direkrut sebagai pekerja rumah tangga. Nah, undang-undang ini juga harus mengatur batas usia seseorang itu bisa menjadi pekerja rumah tangga. Jaminan perlindungan dari pemenuhan hak PRT, kemudian juga diatur bagaimana sanksi kepada penyedia jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ini hal-hal itu, jadi kira-kira ada pokok-pokoknya adalah pengakuan sebagai pekerja, mengatur tentang kesejahteraan, mengatur tentang hubungan kerja, kemudian mengatur tentang penyedia jasa, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pengawasan. Apakah nanti akan ada lembaga sendiri, Bu, untuk mengawasi hal ini?
Kita sebenarnya sudah dalam itu menyerahkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasannya. Ada pengawas di masing-masing provinsi, kita punya pengawas ketenagakerjaan. Saya kira kita akan efektifkan pengawas ketenagakerjaan yang ada. Bagaimana dengan mekanisme penentuan standar upah? Karena selama ini PRT bekerja dengan perorangan, Bu. Bukan hanya dengan perusahaan penyedia, tetapi langsung ke orang yang menggunakan jasa mereka. Iya, memang pekerja rumah tangga ini tidak bisa disamakan pekerja formal atau pekerja yang di sana diatur hubungan industrial yang sangat ketat. Ini kan pekerja non formal yang tadi kalau kita lihat kondisi sosial budaya masyarakat kita, maka memang undang-undang ini juga harus mampu mengakomodasi kondisi ini dengan tetap memberikan perlindungan pengupahan. Pengupahan mungkin kita bisa atur dengan mekanisme kesepakatan yang dituangkan dalam semacam perjanjian kerja bersama. Tapi ada kesepakatan yang dibangun antara pemberi kerja dengan pekerja rumah tangganya. Ini juga yang mungkin menjadi isu yang cukup krusial. Saya kira pemerintah dalam hal ini akan terus membangun komunikasi dengan masyarakat, masukan terhadap isu ini yang mungkin di antara isu yang dianggap krusial. Kita sudah mulai sih, dan kita akan dengar terus pandangan-pandangan dari masyarakat. Jadi menurut saya, ketika ada isu krusial yang belum ada kesepakatan, tidak berarti kemudian kita menghentikan pembahasan terhadap undang-undang ini. Kita akan cari kesepakatan, kita bangun kesepakatan sehingga undang-undang ini diterima oleh seluruh masyarakat. Baik. Jadi targetnya kapan, Ibu? Apakah tahun ini bisa dipastikan akan selesai disahkan RUU PPRT? Menjadi payung hukum untuk pekerja rumah tangga? Kalau dilihat dari undang-undang ini, RUU ini sudah keluar dari balik dan berharap segera ada pengesahan dari paripurna menjadi usul inisiatif, tentunya sudah tinggal dikit sekali lagi di DPR-nya. Kemudian karena pemerintah sudah sangat siap, harapannya kita bisa selesaikan secepatnya. Kalau bisa tahun ini sudah selesai sebagai hadiah buat pekerja rumah tangga kita. Baik, kita nantikan hadiah untuk pekerja rumah tangga di Indonesia. Ditargetkan tahun ini bisa selesai ya, Ibu Ida. Terima kasih Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat selalu, Ibu Ida.